Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini di mata pelajaran musik teknologi. Pada pertemuan yang hari ini kita melanjutkan pada materi yang sebelumnya, yaitu fitur dasar pengoperasian Sibelius yang sebelumnya, karena kita kemarin mempelajari tentang bagaimana cara membuka, terus fiturnya apa saja yang di dalam, terus bagaimana cara membuat lembar kerja sebelum kita mulai menginput dan mengedit notasi. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan barokah tentunya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Amin. Oke. Untuk materi hari ini, ya tadi sudah saya sampaikan materi lanjutan pada pertemuan selanjutnya. Ya, kalau materi hari ini adalah menginput dan mengedit notasi. Ya. Kemarin kita mempelajari tentang Sibelius, cara membukanya dan lain sebagainya. Ini kita coba untuk melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengedit dan menginput notasi. Tapi sebelumnya saya akan coba jelaskan ya, bagaimana Sibelius tersebut sebelum nanti kita operasikan. Ya. Ini ada tampilan PowerPoint. Oke. Apakah sudah muncul? Enggak, Pak. Oh ya. Baik. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan kompetensi inti yang akan dipelajari. Nah, ini ada banyak, mungkin saya tidak akan membacakan semuanya. Yang jelas untuk kompetensi ini bagaimana memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif, dan seterusnya. Dan kompetensi dasar, nah ini menuliskan teknik penulisan notasi melodi pada software penulisan notasi musik. Nah, pada indikator pencapaian kompetensi, di sini menganalisis lagu yang diinput notasinya, lalu mengedit notasi lagu yang ditulis pada software musik, dan mengoperasikan instalasi software penulisan notasi musik dengan benar. Ya, selanjutnya menyusun notasi pada Sibelius dengan tepat. Oke, sebelumnya kemarin saya hanya menambahkan atau menjelaskan tentang bagaimana masuknya Sibelius. Terus saya juga mengajak anak-anak untuk bagaimana atau berselancar di dalam aplikasi saja. Jadi anak-anak untuk bisa mencari bagaimana tampilan Sibelius dan lain sebagainya, tanpa saya kemarin belum menyampaikan apa itu Sibelius, sejarahnya bagaimana. Nah, mungkin saya akan coba menyampaikan di mana di sini sebelumnya kita ada di pelajaran musik teknologi. Nah, ini musik teknologi kemarin sudah saya singgung ya, pembelajaran musik teknologi seperti apa. Ya, intinya adalah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang berkaitannya dengan musik. Intinya seperti itu. Nah, dalam teknologi musik ada dibagi 3. Di sini ada notator, komposer, dan reader. Ya.
Yang pertama adalah Notater. Ya, aplikasi Notater itu ada banyak sekali sebenarnya ini. Tapi ini saya masukkan hanya beberapa, termasuk di sini Sibelius, musik notation, crescendo, final, muskor dan encore. Dan ini adalah beberapa contoh di mana aplikasi musik notator ya. Jadi sejenis dengan Sibelius yang kemarin anak-anak sudah buka ya. Lalu selanjutnya adalah komposer. Nah, ini ada komposer. Nah, ini komposer ada Pro Tools, Logic, Nuendo dan Cubase. Sebenarnya banyak sekali juga aplikasi atau software komposer dengan sejenis ya. Cuma ini saya ambil beberapa saja yang familiar ya. Jadi komposer ini nanti digunakan untuk cara mudahnya adalah merekam suara, mengolah suara di dalamnya seperti rekaman lah ya. Jadi rekaman intinya adalah rekaman ya. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tapi untuk mengambil mudahnya adalah aplikasi atau software rekaman ya. Oke, selanjutnya adalah reader. Oke, reader ini juga ada bermacam-macam sebenarnya. Nah, ini reader itu hanya sebagai pencetak saja atau untuk membaca saja. Contohnya PDF. Kalau PDF kita semua tahu. Terus StackPad ya. Lalu Gvideo ya. Nah, ini sebenarnya sebuah aplikasi yang untuk membaca, hanya sekedar membaca saja hasil dari pengolahan notater ya. Sebenarnya kalau untuk PDF bisa untuk edit, tapi untuk not balok tidak bisa, hanya sebagai pembaca saja. Termasuk juga StackPad dan Gvideo Lalu selanjutnya setelah dari macam-macam musik teknologi, ada notater, komposer dan reader, kita masuk pada Sibelius ya. Apa Sibelius itu? Nah, itu dari hasil selancar kemarin ya, apa yang didapat dari anak-anak tentang Sibelius? Apa Sibelius itu? Ada yang mau mengungkapkan? Saya, Pak. Oh ya, Roma, gimana? Apa itu Sibelius? Sibelius itu salah satu aplikasi kita untuk membuat tulisan atau menulis notasi dalam komputer musik, Pak. Ya, oke, betul. Mungkin ada yang lain lagi? Saya, Pak. Oh ya, siapa ya? Oh, Ruth, silakan. Apa Sibelius itu? Sibelius itu, Pak, alat tulis untuk menggambar not balok. Alat tulis untuk menggambar not balok. Alat tulis itu berbentuk hard atau soft ya? Berbentuk soft, Pak. Nah, kalau alat tulis banyak ya. Jadi kalau alat tulis pulpen termasuk alat tulis, dan kertas juga alat tulis juga. Tapi kalau di sini Sibelius lebih mengarah kepada software. Nah, dan jenisnya adalah software. Pak, dia nggak mau kalah itu, Pak. Gimana? Saya, Pak. Gusti, Pak. Oh ya, Gusti, gimana Gusti? Gusti mau jawab, Pak. Aplikasi untuk karaokean. Bisa juga, betul. Jadi Sibelius bisa juga untuk karaokean. Jadi sebelum karaokean memang harus buat musiknya dulu, baru bisa untuk karaoke. Nah, itu juga bisa. Cuma nanti untuk Sibelius itu memang suaranya tidak seril ketika kita menggunakan komposer ya. Komposer tadi kan dengan rekaman. Kalau ini formatnya adalah MIDI. Jadi ya rekamannya mungkin sedikit kaku ya. Tapi bisa juga untuk karaoke juga bisa. Nanti kita karaoke bareng ketika sudah selesai nulis. Ojo dibanding-banding ya. Siap. Betul ya, Pak? Ya. Nyanyi apa ya? Ya. Oke. Nanti Pak Gusti main keyboardnya ya, Pak. Oh ya. Oke. Ada lagi?
Oh iya, Rizka, silakan. Jadi Pak, Sibelius itu Pak, kalau dipasang nanti liriknya gitu bisa itu Pak? Dipasang liriknya bisa, cuma tidak bisa berbunyi, Rizka. Hanya tulisannya saja. Oh, jadi komputernya ikut nyanyi juga gitu Pak? Komputernya nyanyi hanya notnya saja, jadi bunyi nadanya. Cuma kalau liriknya tidak bisa dibunyikan secara alfabetik atau misal apa istilahnya desaku yang itu tidak bisa. Hanya do ti da ti de do do, hanya itu saja. Nah itu nanti diisi dengan nyanyi. Mungkin Risa pengen nyanyi desaku yang kucinta. Nah itu bisa iringannya dari Sibelius. Nah gitu. Oh gitu Pak, berarti Iya. nggak bisa untuk karaoke deh ya Pak? Bisa, bisa. Kalau karaoke kan tidak ada suaranya ya. Musiknya aja deh ya Pak? Iya, cuma musiknya aja kan. Siap Pak. Iya, Terima kasih Pak. iya, sama-sama. Oke. Sebelum itu saya lanjut, sebelum saya lanjutkan, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak, terima kasih untuk yang bertanya. Saya kasih good job untuk anak-anak ya. Terima kasih. Oke. Masuk nilai ya Pak? Masuk, pasti masuk ya. Ini sudah saya catat dan nanti akan saya masukkan nilai harian ya. Jangan kerapot ya. Oke. Untuk selanjutnya terkait dengan Sibelius. Nah, sekarang saya akan melangkah ke materi selanjutnya adalah sejarah Sibelius. Oke, nah ini sejarah Sibelius. Nah, dua pemuda ganteng ini ya adalah pencipta dari Sibelius ya. Namanya Ben dan Jonathan Finn. Nah, ini tahun 1986 dari Britania Raya. Ya. Jadi tahun segitu mereka berdua menciptakan sebuah aplikasi yang kita gunakan sekarang ya. Terus berkembang sampai sekarang Sibelius Sibelius 6 ya. Kalau yang awal adalah banyak sekali macamnya Sibelius dan terus berkembang sampai bukan 6 tapi 8 ya, Sibelius 8. Nah, inspirasi dari Ben dan Jonathan Finn ini terinspirasi dari komposer Finlandia. Nah, ini bentuk bapaknya yang punya kumis tebal ya, kayaknya galak ini. Ya. Oke, komposer Finlandia ini bernama Jan Sibelius ya, dari Finlandia. Nah, ini yang menginspirasi Ben dan Jonathan Finn untuk membuat aplikasi. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti melangkah ke dasar pengoperasian dalam menginput dan mengedit notasi. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya Gusti. Untuk tampilan pertama kali Ben dan Jonathan Finn ini bagaimana untuk aplikasi Sibelius, Pak? Gimana? Untuk tampilan pertama, versi pertama yang Ben dan Jonathan Finn ini buat di Sibelius itu seperti apa, Pak? Karena kan kita sudah hidup di era yang modern sekali. Mungkin pengen tahu aplikasi pertama kali tampilan Sibelius yang diciptakan Ben dan Jonathan ini, Pak. Oh ya, pertanyaan bagus. Untuk tampilan pertama Sibelius, memang ini belum saya masukkan ke sini ya. Tapi kalau untuk searching mungkin akan sedikit menghabiskan waktu. Nanti akan saya susulkan gimana tampilan pertama dari Sibelius. Nanti saya akan tunjukkan di pertemuan selanjutnya ya, gitu ya. Gitu ya Gusti ya. Oh iya, Pak. Nanti Iya. saya belajar sama Ruth Melody.
Iya, nanti kelompokan ya. Oke. Itu nanti jadi PR saya. Modus itu si Gusti tuh. Sudah nggak galau lagi ya, Gusti ya? Ya, Pak. Oke. Baik. Nanti itu akan jadi PR saya. Nanti saya susulkan terkait dengan tampilan pertama dari Sibelius. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Dan ini kita coba melangkah selanjutnya kepada dasar pengoperasian. Nah, ini mungkin ini nanti akan saya putar sekilas karena videonya agak lama, sekitar 44 menit. Ini sudah muncul suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo dalam Sudah? video. Oh, nggak kedengeran. Coba saya stop share dulu. Saya ulangi sebentar. Sibelius. Dalam video yang Sudah masuk? saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengetik Ya Pak, dengar. Iya. Ya, mari kita cermati dulu video kali ini. notasi dengan menggunakan Sibelius dengan cara cepat. Langsung saja kita buka filenya. Ada folder file latihan Mahir Sibelius. Jika Anda belum mendownload file latihan yang saya pakai pada video tutorial ini, Anda bisa mendownloadnya melalui link Google Drive yang saya cantumkan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, kita buka file latihan 1. Oke, ketika Anda membuka file latihan 1, mungkin akan Anda jumpai full score ya. Mungkin tampilannya akan berbeda karena ini sudah saya rubah sedikit. Untuk memulai latihan ini, kita mulai dengan mengedit versi 2 ya. Versi 2 itu ada di sini nih. Mengedit dan menginput notasi. Kita edit versi 2 ini menjadi current version ya. Caranya adalah kita ke review, kemudian edit versions, kemudian kita cari versi yang kedua, mengedit dan menginput notasi, kemudian kita buat sebagai current version atau versi yang bisa diedit dengan cara mengklik make current. Ada dialog box, kita klik yes, kemudian kita klik close. Ya, ini tadi memang videonya sudah berupa materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya sudah ada format ataupun tulisan yang sudah jadi, tapi di sini adalah materinya adalah menginput dan mengedit. Jadi menginput dan mengedit dari karya yang sudah ada. Yang di video ini jelaskan seperti itu. Jadi nanti untuk videonya mengedit dan menginputnya merupakan karya yang sudah ada. Ya, jadi mungkin tidak seperti awal kemarin kita membuka terus menyiapkan lembar kerja yang masih kosong, tapi ini sudah ada notasinya. Ya. Maka Anda akan menjumpai full score yang seperti ini. Ya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan sedikit sebelum mulai mengetik. Saya akan jelaskan fungsi keypad. Ini adalah keypad. Biasanya posisinya ada pada kanan bawah layar keypad. Kalau kita perhatikan keypad ini susunannya sama dengan
PC ya. Jika Anda memakai PC atau personal komputer, maka Anda akan menjumpai numeric keypad pada keyboard komputer Anda itu di kanan bawah yang isinya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada 0 di sini, kemudian ada titik di sini. Nah, pada keypad ini juga bisa menggunakan shortcut numeric keypad pada PC Anda. Tapi jika Anda menggunakan laptop, Anda tidak menjumpai numeric keypad pada laptop Anda, kecuali beberapa laptop mungkin ada yang memakai numeric keypad. Tapi pada umumnya laptop itu tidak memakai numeric keypad, hanya ada tombol angka-angka yang berada di atas huruf G, W, Q, W, E, R, T, W, dan sebagainya. Itu di atasnya ada angka 1, 2, 3, dan sebagainya sampai 9 sampai 0 ya. Itu tidak bisa Anda gunakan untuk jadi shortcut pada keypad. Keypad ini fungsinya adalah untuk memilih nilai not atau juga tanda istirahat ya. Dan juga tanda eksidental di sini. Kemudian juga tanda-tanda artikulasi, ada aksen, ada staccato, ada tempo. Kemudian juga ada tanda tie. Selain yang basic seperti ini, Anda juga bisa memilih untuk voice 1, voice 2, voice 3, voice 4 ya. Pilih voice juga bisa. Dia memilih ini tadi nilai not. Nah, nilai not ini kalau pada numeric keypad pada PC ini shortcutnya kalau ini 1, 2, 3. Oke, mungkin videonya nanti bisa dilanjutkan lagi supaya untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti untuk keypad ini adalah sebagai kunci untuk menginput dan mengedit notasinya ya. Jadi nanti fungsinya seperti itu, tadi sudah dijelaskan. Nah, oke. Kita sekarang coba melangkah kepada lembar kerja. Nah, oke. Ya, oke. Sebelum kita melangkah pada lembar kerja, ada yang mau ditanyakan tidak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik ya. Oke. Sekarang kita coba langsung ke lembar kerjanya. Kita langsung ke lembar kerjanya. Ini sudah saya siapkan. Ya. Sudah muncul? Sudah ya? Baik. Nah, ini lembar kerja yang akan kita kerjakan ya, yaitu ojo dibanding-bandingke. Oke. Sebelumnya untuk lagu ojo dibanding-bandingke kita coba bisa dengarkan dulu. Oke, baik, sebentar. Ini sudah saya siapkan, tapi ini hanya sepenggal saja ya. Karena ini nanti yang kita kerjakan adalah hanya bagian refnya saja. Bentar. Ini saya sudah coba rekam karena di rumah tidak ada gitar, jadi kemarin saya rekam dulu. Ya, sudah muncul? Ya. Ini saya akan coba tayangkan. Tapi tolong diperhatikan adanya saja ya. Jangan cara nyanyinya. Kayaknya kalau nyanyi saya mungkin masih kalah dengan semuanya. Jadi tolong diperhatikan adanya saja supaya ini nanti kita sebagai dasar untuk
menulisnya ya. Kita coba dengarkan. Oke. Aduh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, nanti tolong saya dikendangi ya, supaya biar bisa joget semuanya. Saya juga kalau nggak ada kendang juga nggak enak kalau joget ya. Pak, sekarang saya gendang. Oke, ya. Oke. Mohon maaf tadi suaranya mungkin ya banyak kekurangannya. Jadi ya masih kalah dengan anak-anak yang sudah berpengalaman ya. Semuanya sudah berpengalaman. Ini untuk materi kali ini berfokusnya hanya pada nadanya saja, bukan ke performnya ya. Karena performnya mungkin besok lagi saya juga kurang senyum atau gimana itu, kok sepaneng banget rasanya. Ya. Terima kasih. Ini lagu Ojo Dibanding-bandingke, kita ambil di refnya saja. Jadi dari nadanya, kalau nada aslinya itu di nada A, tapi ini saya buat ke tangga nada natural atau C mayor supaya untuk mempermudah penulisan dulu. Jadi untuk tangga nada C mayor sudah kita pelajari pada mata pelajaran teori musik ya, kalau untuk C mayor. Nah, ini untuk lagu Ojo Dibanding-bandingke kita ke C mayor, dan ini lembar kerjanya. Nah, dan ini lembar kerjanya tadi. Nah, oke. Lembar kerjanya tadi ini sudah siap untuk digunakan. Nah, sebelumnya akan coba saya buat kelompok. Saya buat kelompok di mana nanti akan berdiskusi anak-anak dan menganalisis notnya ya. Kalau sebenarnya untuk di pembelajaran ini harus pakai Sibelius semua, tapi berhubung mungkin nanti kalau di laptop belum ada, kita coba nanti menggunakan satu lembar layar ini. Jadi kita saling mengisi. Jadi nanti tugasnya adalah dari masing-masing kelompok itu menganalisis notnya atau do, re, mi ya. Ini nanti akan saya buat pancingannya. Jadi untuk nada pertama, terus nanti dianalisis notasinya. Kita kerjakan bersama-sama satu bagian ya. Untuk satu kelompok yang pertama, mungkin di sini saya bacakan dulu. Yang pertama ada Yobi ya, dengan Roma dan Nuripa ya. Oke, nomor 2 Lutfi, Gusti, dan Marini. Oke, nomor 3 Rudi,
Ajeng, lalu Ivan. Lalu yang keempat, melodi. Ada yang belum ya? Sebentar. Kurang siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Novika. Oh, berarti gini aja. Untuk melodi nanti ke kelompok ketiga. Jadi saya sebutkan kelompok 1 Yobi Roma Nuripa, kelompok 2 Lutfi Gusti Marini, kelompok 3 Rudi, Ajeng, Ivan, dan Melodi. Oke. Kita coba. Jadi nanti tugasnya adalah masing-masing kelompok coba untuk berdiskusi untuk mengisi staff ini yang kosong, bar yang kosong ini ya. Sebagai contoh, nah, ini lembar kerja masih dalam mode netral atau belum memasuki mode edit atau input ya. Ini masih netral. Jadi kalau untuk memasuki mode edit, nah, ini kita kondisikan pada bar dan berwarna biru. Nah, ini kalau berwarna biru berarti mode edit ya. Kalau untuk mau ke mode input ya, kita klik notasinya ya yang ada di sini. Kalau untuk menggunakan laptop yang ada keypadnya bisa menggunakan keypad. Tapi kalau tidak ada keypadnya bisa menggunakan mouse ya. Kalau untuk lagu Ojo Dibanding-banding ke, nah ini tadi kan saya mempraktekkan genjreng gitar dulu. Akord C, jrem ya, jrem baru masuk do ti, nah itu berarti ada tanda istirahat dulu ya. Setelah itu jreng do re mi, ya ini notnya jreng do re mi do mi, nah ini berarti kalau do. Nah ini kalau untuk mode input ini sudah ada garisnya ya, ini sudah mode input ya. Jadi untuk mode input ini nanti untuk menginput notasi. Kalau edit hanya hanya mengedit saja ketika salah meletakkan not. Nah, itu bisa diedit. Tapi untuk menginput itu harus ada garis birunya ini ya. Oke. Untuk not pertama sebagai pancingan, not pertama adalah do re mi do mi. Ya, oke, berarti do itu nada pertama di nada tangga nada C. Do re mi di nada apa ya? Do. Garis bantu 1. Berarti nada C ya. Iya, betul Gusti. Nah, kalau nada C berarti tinggal ketik C saja. Nah ini C oktav ya. Kalau untuk yang bawah tinggal kontrol ke bawah. Nah ini jadi C do re mi. Nah ini sudah dapat satu ya, dapat satu not. Sekarang not berikutnya do re mi berarti sama, C nya 2 kali ya. Oke, do re mi berarti C D. Terus selanjutnya apa? Ada yang bisa melanjutkan? Oke, sol. Betul nggak ya sol ya? Coba. Oke. Kita coba cek dulu. Ini. Kok do re sol padahal sedangkan nadanya e. Oke, berarti ini betul ya, Roma mi. Nah, ini posisi mode edit ya. Jadi posisi mode edit. Ya, jadi untuk mengedit not yang salah tinggal diklik notnya baru ditulis
turunkan ya. Turunkan bisa menggunakan apa? Mouse, bisa juga menggunakan panah atau arah. Ya, ini. Jadi kita cek do re mi. Ya, ini. Ya, oke. Do re mi. Ya, oke. Ini saya beri contoh satu bar dulu, nanti dilanjutkan yang lain ya. Do re mi. Lalu do mi sol. Nah, ini sudah jadi. Ya, sudah jadi. Do re mi do mi sol. Nah, oke. Sekarang saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Jadi nanti setiap kelompok memberi notasinya, ya, notasinya, terus mengerjakan setiap barnya, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan notasinya. Nanti tinggal diucapkan saja do re mi-nya saja nggak apa-apa, atau ABC-nya bisa. Jadi ini pancingan awal do re do. Ya, berarti do re mi do mi sol. Nah, selanjutnya ya. Oke, saya beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Gimana? Iya. Oh ya, saya bacakan lagi. Kelompok pertama, Yobi, Roma, Nuripa. Yang kedua, Lutfi, Gusti, Marini. Yang ketiga, Rudi, Ajeng, Ivan, Melodi. Jadi tadi Gusti bertanya, berarti kelompok 2, Lutfi, Gusti, Marini. Bisa didiskusikan notasinya, hanya satu bar saja setiap kelompok. Pak Rudi nggak mau diskusi, Pak. Siapa? Siapa aja? Rudi nggak mau diskusi nih, Pak. Ayo Rudi, berdiskusi lah. Waduh, kalau bisa mood biar. Putus dia, Pak. Waduh. Kemarin pacarnya Gusti tak rebut, sekarang malah saya yang diputusin gitu. Berarti Rudi yang jahat ke saya, Pak. Wah, ini cinta segitiga yang rumit ini. Diputusin nih, Pak. Waduh. Gimana ini? Kalau Gusti udah hilang galaunya, kan kemarin Gusti udah dapat pacar baru dia. Udah, Pak. hati 1 tumbuh 1000. Pak Roma pakai celana pendek, Pak. Gak apa-apa, tadi dari belakang dia. Siapa tadi kan satu kelompokku, Pak? Yobi ya? Iya. Nah, kelompok 1, Yobi, Roma, Nuripa. Wah, Rudi sama Gusti asik pacaran ya. Ajeng aja lah yang kerjakannya. Kok jadi aku? Kan nilai solfejonya tinggi. Roma nyuntuh, Pak, makanya cepet, Pak, kerjakannya, Pak. Nyuntuh siapa? Kelompok 1 kerjasamanya benar. Nah, ini bagus. Ya, keren kalian. Malah yang kelompok 1, Sholat, Ya. do re mi. Nah, itu sudah ada pancingan sedikit dari Yobi. Ya, kelompok 1, Pak. Wah, mantap sekali. Padahal tadi salah-salah aja itu. Yogi kan tukang tambori, Pak. Pantas solfejnya kuat ya. Lebih tinggi nilai solfejonya, Pak. Wah, ya. Kemana
Wih, dari berapa soal ya? Kurang-kurangin, jangan dikurang-kurangin. Nilai rapot. 156. Dari 1000. Oke. Karena nilainya habis Udah, Pak. 156, dia aja kerjakan semua. Kelompok 2 enak ini. Emang luar biasa. Oke, Ayo Yobi. kelompok 1. Kelompok 3. Iya, kelompok 1 ini kelompok 1 Yobi. Oke, yuk. Kelompok 1. Dari bar pertama adalah do re mi do mi sol. Ya, kelompok 1 la ya. Ya, oke. Sol la do. Oh, ini karena nah, ini di atas ketika kita turunkan lagi satu oktaf, kontrol bawah ya. Sol la do. Nah, itu berapa ketuk ya? Do-nya ya. La sol la do. Berarti tambah 2 ya. Oke. 2 ketuk, tapi nanti mulainya ada not setelah itu sol la do sol ya. Nah, berarti jadi seperti ini. Ya, oke. Berarti untuk menyambung ini kita butuh tai atau legato ya. Sol la do. Terus not terakhirnya Do la sol do ya. Do. Ya, oke. Tadi sudah dijawab untuk Yobi. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Sol la do. Ya. Mantap sekali. Sekarang kelompok 2. Sol la do. Ayo Gusti, Do. kerjakan Gusti. Jangan Ayo. panjang. Tadi saya cuma nulis aja Lutfi mikir tadi. Ayo. Kelompok 2. Bisa bilang sama kami ya. Kalau nggak bisa bilang sama kami kelompok 1. Gusti jangan salah lah Gusti. Kemarin juga kelasnya kan 178. Tinggi sekali ya. Gimana? Lam, lama. Sol la do la. Terus sol re. Oke. Layan. Berapa ketuk? Dan lah. La sol re. Iya. Oh, la sol. La sol re. Re re. Berarti sol re. Re. Oke. La sol. La sol la re. Gitu bukannya. Ayo, yang benar mana? Ayo kalian salah. Ayo berkelahi dulu. Jadikan kalian rukun. Ayo. Maka ya penggalan kelompok 1 itu la sol la. La sol la. Anu, Lutfi ya. Iya. Ya, dinyanyikan ini. Do dibanding dan ne la le. Ayo itu. Rendah, Pak. La sol. Sol re. Berarti tadi betul Gusti. Nah. Sama Pak Oke. sama Roma. Woi. Besok saya diajak ya. La sol Re. re re. Iya. Sol re. Re. Ah, itu berarti 1/16. Ya. Sol re. Terus? Iya. Sol re. Do. Ya. Ini harus dikasih legato. Re do. Oke, terakhir kelompok 3. Ada istirahatnya Pak itu Pak. Re re do. Ada. Oh, mau dikasih istirahat. Jadi la le lo le atau le do re. Berhenti. Oke. Ya, berarti tinggal hapus saja. Berarti kalau seperti ini modenya mode netral. Kalau mau diedit tinggal hapus, masuk ke
mode edit, klik not, ya delete. Ya, berarti ini tie atau legatonya kita hilangkan saja. La sol sol re re do. Nah, ini kelompok 3 karena not terakhir adalah sedikit. Ya, ini kelompok 3. Nah, 2 bar. Sekarang 2 bar. Sekarang 2 bar. Do, re, mi, sudah tuh, Pak. Ah, ya. Do, re, mi. Ya. Tuh, ya. Cepat dulu kali Glenn. Dibuat yang do re mi. Rudi, jangan Rudi. Itu aja Pak. Ya, kelompok 3 apa ini? Kelompok 3 apa ini? Do, re, mi itu, Pak. Aduh, ya re. Do re mi. Nah, ini berarti pelanjangnya berapa ketuk? Do, re, mi. Itu kalau buat mi fa sol boleh nggak Pak itu Pak? Gimana? Kalau dibuat mi fa sol boleh nggak itu Pak? Boleh, silahkan. Rudi, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ini bisa di aransemen, boleh. Ya, oke. Tapi sesuai dengan diskusi kelompoknya ya. Berarti tadi apa? Mau di do re mi atau di Di fa sol. Ditumpuk Pak, nadanya ditumpuk. Oh, mau ditumpuk. Oke. Kalau mau ditumpuk, kita selesaikan dulu nada temanya. Berarti tadi do re mi ya toh? Do re mi. Ya, itu panjangnya berapa ketuk? Tadi belum terpecahkan tadi. Berapa ketuk? Berapa? 4,5. Oh, 4,5. Oke, 4,5 berarti kalau dalam satu bar ini kurang 3 ketuk. Ya, ini do re mi. Ya, do re mi. Terus tambah 1 ketuk lagi ya di belakangnya ya. Ya. Sorry. Nah. Habis itu setelah ini ada not lagi nggak? Enggak Pak. Pak, nanti itu aja lagunya, Pak. Oke. Kalau untuk satu tema ini sudah selesai. Tapi ketika diulang dua kali, ini ada not lagi. Jadi do re mi 41 terus Do, re mi. mi. Masuk lagi, Pak. Itu masuk itu lagi. Berarti masuk itu lagi. Masuk do re mi do mi sol la ya. Ya, di Ya. up lagi nih, Pak. Do-nya, Pak. Oke. Ini kita cari cepat saja ya. Jadi tinggal copy dari sini. Copy dari sini ke Oke, dari sini. Nah, karena ini not pertama adalah not 1/8, kita ubah ke not 1/8. Kita taruh sini. Nah, tinggal kita tambah repeat dari sini. Tinggal 2 kali. Nah, repeatnya tidak dari awal, tapi di bar kedua. Nah, oke. Tadi ada request dari Rudi, Pak. Kalau ditambah suara 2 bagaimana, Pak? Nah, ini enak sekali, bisa cepat. Caranya, kita blok nada yang mau dikasih suara 2, klik angka 3. Nah, jadi. Ini jadi suara 2 sudah. Pak, ulangi, Pak. Baru tahu saya. Ini. Jangan mau Pak, jangan mau. Oke, ulangi ya. Itu speechless aja. Oke. Ini saya ulangi. Ketika mau dikasih suara 2, klik not yang mau dikasih suara 2 dulu. Nah, karena jarak suara 2 itu ada nada ketiganya ya. Iya kan, diminya ya. Ya, kita klik 3. Nah, kalau kita ambil nada kelimanya, kita klik 5. Kalau ini akordnya 4, kita butuh nada keempatnya, kita klik 4. Nah, ini sudah jadi. Yang mana, Pak? Klik angka 4. Oh, angka 4. Iya, cukup angka 4. Tombol 3 atau tombol angka 4.
Iya, disesuaikan dengan kebutuhan jarak angkanya. Ya, gitu. Jadi tidak perlu di klik kontrol atau yang lain sebagainya. Kalau mau nada di bawahnya itu bisa. Ini kan ada di atasnya 3. Kalau di bawahnya pakai shift. Nah, sol di bawahnya, oke. Kalau mau oktav 8, oktav di bawahnya 8, shift 8. Nah, ini sudah pasti satu oktav di bawahnya. Kalau mau semuanya juga bisa. Satu oktav Pak di atas. Oke, klik 8 berarti. Ya, jadi semuanya. Oke. Nah, ini jadi satu rangkaian not ojo dibanding-banding ke. Ya. Pak, izin Pak. Gimana? Siapa tadi? Oh, oh ya Gusti, gimana Gusti? Pak, saya lihat itu Farel itu Pak ini. Iya. Kok dibanding-banding. Oh iya. Oke. Kita ada Cakatura namanya. Yang di mana ya tadi ya? Trail apa Cakaturanya ya? Do re mi do di do da de itu ya. Oh ya. Terima kasih Rudi sudah dikasih sudah. Waktunya udah habis, Pak. Oh ya. Oke. Pak, izin Pak. Gimana Roma? Kelompok 1 ini iri sama kelompok 3, Pak. Kenapa? Yang kelompok 3 itu sisa biramanya itu kadensa Pak dia Pak. Jadi tugas minggu depan. Kadensa untuk kelompok 3. Oh iya ya, karena kelompoknya paling banyak sendiri ini. Nanti kadensa. Cuma berdua lagi Pak. Ini ada 4 ini. Nggak mau diskusi lagi Pak. Dengan tugas Ini saya, Pak. Pak. Wah ya, berarti Saya minggu depan itu sakit Pak. sakitnya direncanakan ya. Oh, bisa gitu ya. Pak Rudi, sakitnya tuh di sini. Sakit hati mungkin dari Pak Rudi. Dari Rudi, sorry. Rudi, Saya sakit hati Pak, pacar saya diambil Pak. Udahlah. Putuskan. Ya. Oke. Kalau untuk masalah pacar nanti bisa dirembuk di belakang. Saya juga nanti pengen ikut karena saya juga belum punya pacar. Jadi nanti saya ikut rembukan pacarnya ya. Oke. Ini tadi sudah ada peringatan dari ketua kelasnya ya. Jadi bahwa waktunya sudah habis, kita sudah menyelesaikan materi, menginput dan mengedit notasi. Jadi ini hasil lembar kerjanya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Terus selanjutnya, setelah ada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pada penulisan akord atau voicing, ya. Bukan atau, tapi akord dan voicing. Jadi ada 2 materi, voicing dan akord nanti, ya. Karena ini baru melodi. Nanti pertemuan selanjutnya kita dari melodi ini kita beri akord di sana, ya, supaya lebih nanti bisa digunakan sebagai iringan. Nah, mungkin nanti dari iringan itu tadi yang bertanya siapa? Ya, Gusti tadi, Pak bisa karaokean. Nah, nanti bisa kalau sudah dikasih akord nanti bisa, ya. Dikasih akord terus nanti mau dikasih ketipung sama Yobi, ya, bisa saja, ya. Oke, dari sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kok disampaikan? Sorry. Sudah ya? Oke. Saya kira cukup dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Tadi yang mimpin saya ya. Nah, sekarang coba Rudi. Rudi sebagai ketua kelasnya. Oke, Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam otak kita semua. Amin. Doa dipersilahkan.
selesai. Saya terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.